Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Jumpa lagi dalam video yang kedua, masih lanjutan dari surat lamaran kerja. Nah, pada video kali ini, Ibu akan menyampaikan kembali tentang kompetensi dasar yang harus kita capai setelah pembelajaran ini. Masih sama pada pertemuan pertama, yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya, Ibu sudah menyampaikan beberapa hal tentang surat lamaran pekerjaan. Namun tidak apa, pada pertemuan kali ini sedikit masih akan saya sampaikan untuk mengingatkan kepada anak-anakku semua tentang surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran kerja adalah surat yang dikirim oleh seseorang kepada instansi untuk mencari pekerjaan. Kemudian yang kedua, jenis surat lamaran pekerjaan yaitu ada yang digabungkan dan dengan riwayat hidup dan ada yang dipisah dengan riwayat hidup. Contoh kemarin itu sudah diperlihatkan. Kemudian yang ketiga adalah unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan, ada bagian tesis, ada argumentasi, dan ada pada bagian juga penegasan. Kemudian yang keempat adalah fungsi surat lamaran kerja sebagai alat komunikasi, sebagai bahan pertimbangan, dan sebagai bukti melamar pekerjaan. Nah, selanjutnya saya masih akan memperlihatkan lagi tentang satu contoh surat lamaran kerja. Di sini ada satu contoh surat lamaran kerja. Kalau misalnya masih ada yang kurang, bisa kita lihat, kita akan lihat satu-satu. Palopo 1 Agustus 2021. Oke, yang terhormat, pimpinan personalia PT Asiap di Jakarta. Perhatikan di sini kembali, saya ulang kembali, yang terhormat sini menggunakan titik, YTH, kemudian PT tidak menggunakan tanda titik. Asiap ini kenapa Bu? Ada huruf kapital 1, ada S kapital, itu nama perusahaan, ya tidak boleh diganti. Kalau memang modelnya seperti itu, mungkin brandnya seperti itu, atau mungkin penariknya seperti itu, ya tidak boleh diganti. Kemudian di Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Ya, di sini ada kekurangan, di sini harusnya ada kata dengan hormat, ya, supaya suratnya bisa lebih bagus. Kemudian nama di sini harus menggunakan huruf kecil, tempat, jenis, status, agama, pendidikan, alamat, dan nomor. Semua yang ada di bawah ini, perhatikan pada saat penulisan surat nanti, surat lamaran, harus menggunakan huruf kecil setelah ada tanda koma. Nah, ini ya, identitas. Kemudian, pada bagian kedua, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ibu kiranya dapat diangkat menjadi pegawai di perusahaan sebagai jabatan sebagai staf konsultan. Nah, yang perlu kalian perhatikan kembali, saya ulang kembali bahwa yang harus diperhatikan di sini, kita harus menunjukkan kepada pimpinan atau calon pimpinan kita yang nantinya ketika kita diterima kerja bahwa saya ingin melamar pekerjaan sebagai, ya. Kenapa harus ditentukan? Karena kita harus mengetahui bahwa kita ini datang untuk melamar pekerjaan untuk menjadi apa, di bidang apa. Jangan sampai setelah kita diterima di suatu tempat tersebut tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang kita miliki. Kemudian sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu, bersama ini saya lampirkan. Di sini harus lengkap apa yang kita miliki. Kalau kalian misalnya memiliki satu, misalnya ada pengalaman kerjanya, boleh dilampirkan. Semua sertifikat dimasukkan yang mendukung untuk diterima dalam pekerjaan tersebut. Kemudian hormat saya dituliskan, kemudian ditandatangani. Jangan tulis TTD saja ya, tetapi dibubuhi tanda tangan. Bukan paraf, tetapi tanda tangan. Nah, dari surat lamaran pekerjaan tersebut, kita akan menganalisis bagian-bagian apa saja dalam surat lamaran tersebut. Tentunya yang pertama ada bagian tesis, ada argumentasi, dan ada penegasan. Nah, yang ditanyakan adalah
manakah bagian tesis tersebut, manakah bagian argumentasi tersebut, dan mana bagian penegasan dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Tentu kalian sudah paham kan? Pasti sudah paham. Tapi tidak apa-apa, Ibu akan tampilkan kembali penggalan dari surat tersebut berikut dengan bagian-bagiannya. Yang pertama, untuk tesis, bagian tesis atau pembuka di situ adalah ini identitas tentunya. Ya, bagian tesis. Kemudian yang kedua adalah bagian argumentasi, ya. Argumentasi, yang penting dalam argumentasi itu adalah di dalamnya apa nilai jual kita sehingga bisa diterima. Oh, saya punya fotokopi ijazah, ini adalah bukti saya punya foto, saya punya kartu pencari kerja, saya punya surat keterangan sehat, saya ini berkelakuan baik yang ditandai dari polisi. Atau mau kita masukkan lagi apa, misalnya kita pilih riwayat hidup yang terpisah atau bersambung, kita bisa uraikan di sini, ya. Kemudian yang ketiga, penegasan. Nah, penegasan di sini bahasa yang harus digunakan tetap bahasa yang sopan. Dengan permohonan ini saya sampaikan besar harapan saya kiranya Bapak Ibu dapat mempertimbangkannya. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Nah, bahasa di sini yang perlu diperbaiki adalah sebelum dan sesudahnya. Jadi cukup kita katakan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, kemudian tanda tangan. Jadi di samping kita memperbaiki surat tersebut, kita juga sudah tahu bagian-bagian dari surat tersebut. Yang pertama tesis, bagian pembukaannya, kemudian argumentasi ada identitasnya di dalam, kemudian juga menampilkan tentang kriterianya kita, seperti fotokopi ijazah kita dan lain sebagainya. Baru kemudian bagian penegasan. Ya, ini yang menentukan bahwa kita ini ingin diterima di perusahaan tersebut atau kantor tersebut. Nah, berikutnya, setelah kita mengetahui tadi unsur-unsur dari surat lamaran, kita masuk ke struktur surat lamaran kerja itu. Kalau kita sudah buat itu apa saja ya yang harus ada. Yang pertama, kita bisa lihat penggalan Palopo 7 Juli ini wajib ada. Tempat, ini namanya ya, unsur yang pertama dalam surat lamaran kerja itu adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Ya, ini. Kemudian yang kedua, perihal permohonan lampiran 1 lembar. Boleh juga di sini dimasukkan perihal lamaran kerja. Perihal itu adalah hal penting yang kita inginkan yang kita gunakan dalam surat lamaran kerja. Ya, tentunya kita ingin melamar kerja. Perihal dan lampiran. Yang paling penting di sini, perihal itu jangan disingkat hal, lampiran jangan disingkat lam. Kalau misalnya kalian mau tuliskan langsung, misalnya 1 lembar, boleh. Jangan tulis angka 1 saja. Kalau mau juga seperti ini, lengkap juga 1 dalam kurung 1. Jadi kita harus menggunakan huruf, ya, bukan angka. Tapi kalau misalnya mau gunakan angka, boleh. Tapi dalam kurung ada penjelasan 1. Ya, begitu dalam surat. Kemudian yang ketiga adalah alamat surat. Ya, ditujukan di sini Direktur PT. Ya, di sini yang paling penting kalian harus ketahui adalah jangan tuliskan lagi Bapak, ya. Nggak usah, kalau direktur sudah tahu bahwa dia adalah Bapak, direktris dia sudah tahu baru itu adalah Ibu, ya. Kemudian jalan tidak boleh disingkat JLN atau JL. Kemarin itu pertemuan pertama juga sudah disampaikan. Kemudian bagian berikutnya adalah yang keempat adalah salam pembuka. Ya, tentunya dengan hormat. Nah, bisa juga gunakan Assalamualaikum kalau instansi yang kalian tuju itu yang bernuansa Islam misalnya. Begitu juga yang non-muslim misalnya boleh memasukkan salam sejahtera saja atau selamat pagi saja. Kalau misalnya mau mendaftar di suatu tempat yang ciri khasnya lebih keagamaan. Kemudian berikutnya alinea pembuka. Ini alinea pembukanya sehubungan dengan iklan. Nah, ini harus jelas di mana didapatkan lowongan kerja tersebut, dari iklan kah, dari apakah ya yang dituliskan di sini, apakah dari media sosial atau dari informasi dari teman, ya. Berikutnya,
bagian berikutnya dalam surat lamaran untuk unsur-unsur. Oleh karena itu melalui surat ini saya mengajukan surat lamaran kerja di perusahaan Bapak. Ya, jadi yang berikutnya itu adalah bagian isi. Isi terdiri dari maksud dan tujuan. Ya, maksud dan tujuan. Kemudian isi yang kedua adalah identitas. Nah, ini identitasnya Siti Marfuah. Ya, harus jelas di sini. Alamat, oh ini alamatnya masih huruf kapital. Ini nanti hurufnya kecil ya, ini. Alamatnya harus huruf kecil. Jadi semua di sini nama, jenis, tempat tanggal lahir, alamat menggunakan huruf kecil. Berikutnya, untuk bagian berikutnya adalah sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu dan saya melampirkan. Nah, ini tetap masih menggunakan huruf kecil. Nah, bagian berikutnya ini bagian isi, yaitu bagian lampiran. Jadi ada 3 dalam bagian isi itu. Yang pertama tadi, maksud dan tujuan, kemudian identitas, kemudian yang ketiga adalah bagian lampiran. Nah, itu dalam bagian isi. Berikutnya, dalam surat lamaran pekerjaan itu ada namanya penutup. Penutup surat, ya ini demikianlah surat lamaran pekerjaan. Ini bersambung ya penulisannya. Kemudian salam penutup, hormat saya, kemudian tanda tangan dan nama terang. Jadi ada 9 bagian ya unsur-unsurnya dalam surat lamaran pekerjaan. Bu, bolehkah satu saja dalam surat lamaran pekerjaan itu ada? Nah, ingat, untuk membuat surat lamaran pekerjaan tentu ada tujuan kita. Tujuan kita apa? Diterima dalam perusahaan tersebut. Jadi, makanya kita harus membuat sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikutnya, bagaimana supaya kita bisa diterima dalam perusahaan tersebut? Ya, kita harus tahu cara membuat surat lamaran pekerjaan. Tips membuat surat lamaran pekerjaan yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Menggunakan bahasa yang baik dan benar itu adalah sesuai kaidah bahasa Indonesia baku. Ya, itu yang penting. Kemudian yang kedua, menulis dengan susunan format rapi. Kalau tidak mau seperti ini dilihat di sini, ini adalah calon-calon pekerja yang akan memasukkan lamarannya. Begitu banyaknya orang yang ingin bekerja di perusahaan ini. Nah, supaya bisa diterima mulai dari sini sampai di sini diterima, ya kalau tentunya 30 diterima, kayaknya tidak semua ini bisa diterima. Mungkin ini saja yang diterima karena mungkin dia bagus surat lamarannya itu menulis dengan susunan format rapi dan kualifikasi pendidikannya juga menunjang, ya mungkin itu juga bisa diterima. Kemudian yang ketiga, melengkapi data sesuai dengan keperluan. Nah, kalau tidak mau seperti orang ini yang surat lamarannya ditolak, ya tentunya harus data sesuai dengan keperluan. Ya, kalau misalnya dia mau menjadi accounting, tentu ijazahnya harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan tersebut. Kemudian yang keempat, melampirkan surat pendukung seperti sertifikat pengalaman kerja. Nah, kalau misalnya kalian berpengalaman kerja pada suatu tempat yang sesuai dengan tempat yang akan kalian lamar lagi untuk mengajukan permohonan lamaran lagi, ya silakan bisa menjadi penunjang. Nah, sekali lagi bukan karena PHK ya ditolak kemarin, tetapi karena memang ingin pindah pekerjaan kah atau ingin mencari yang lebih bagus kah. Nah, itu bisa diberikan, dilampirkan dalam surat pengalaman kerja. Nah, ini adalah orang yang bisa diterima untuk melamar pekerjaan. Jadi kalau kita melamar pekerjaan dan diterima, apakah dikirimi surat balasan ataukah langsung diberikan ucapan selamat dari calon pimpinan kita? Beginilah wajah kita nanti akan merasa senang, bahagia. Dan alhamdulillah kita bisa diterima dalam melamar pekerjaan. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini. Silakan nanti kalian akan berlatih untuk menulis surat lamaran kerja berdasarkan iklan atau berdasarkan apa saja yang kalian dengarkan tentang lowongan pekerjaan yang telah terbuka. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.